Selamat pagi, sahabat saudaraku yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Prima Pramudia, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Teman-temanku yang terkasih, kembali lagi kita berjumpa bersama Pak Prima di dalam pembelajaran kelas 11 ini. Pada materi kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi berita, di mana berita itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari dan sahabat-sahabatku terkasih pasti belakangan ini mendengar berita-berita yang telah beredar, yang hot news maupun yang faktual ataupun yang terkini. Nah, maka teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih, jika kalian melihat sebuah informasi, itulah yang dinamakan berita. Maka teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang berita itu. Ya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di linguistik kita akan membahas tentang materi teks berita di jenjang sekolah menengah atas Kolese Gonzaga pastinya. Teman-temanku yang terkasih dan sahabat-sahabatku yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam materi berita yang lebih dalam, sekarang kita lihat dulu konteksnya. Ya, di dalam apersepsi pembukaan ini, Pak Prima minta silahkan teman-teman analisis konteks siswa terlebih dahulu melalui tautan yang Pak Prima berikan berikut ini. Ya, silahkan sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang terkasih bisa klik link bit.ly yang sudah Pak Prima berikan di dalam layar ini. Pak Prima akan kasih waktu sekitar 1 sampai 3 menit untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan berkaitan dengan teks berita. Oke, baik. Terima kasih sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang terkasih yang sudah mengisi jawaban kalian berkaitan dengan konteks. Ya, kita melihat konteks dari kalian mengetahui tentang teks berita itu seperti apa. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. Nah, sekarang kita akan masuk tentang pengertian berita. Teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan kalian masing-masing, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 pengertian menurut para ahli berkaitan dengan teks berita itu. Yang pertama, menurut Sudiati, teks berita bahwa suatu kejadian adalah layak berita apabila mengandung unsur penting dan menarik. Ya, di situ Sudati mengatakan bahwa kejadian yang layak diberitakan apabila mengandung unsur penting dan menarik, karena apabila nilai beritanya ibarat magnet yang menyebabkan pembaca tertarik pada berita yang tertulis itu. Nah,
Teman-temanku yang terkasih, di sini apa yang dimaksudkan? Kata kuncinya adalah ada unsur penting dan menarik. Nah, ketika kita mendengar, melihat berita atau membuat sebuah berita, itu harus ada unsur penting dan menarik. Bagi siapa? Bagi kita semua si pembaca atau si audiens yang akan melihat dan membaca berita yang kita sampaikan atau berita yang kita dengarkan bersama. Jadi apa daya tariknya? Apa pentingnya berita itu? Nah, di sini Pak Prima apa ya mengumpamakan ada dua berita, ya, ada dua berita, ada suatu kejadian. Yang kejadian pertama, nenek-nenek usia parubaya, dia mengambil anak ayam, gitu ya. Dia melihat anak ayam itu sendiri, tidak ada induknya, tidak ada teman-temannya. Maka nenek itu mengambil anak ayam itu. Dan si pemilik melihat kejadian itu. Itu peristiwa yang pertama. Lalu peristiwa yang kedua, ada seorang anak yang berusia 20 sampai 25 tahun, dia memenjarakan orang tuanya, ibunya, untuk karena tidak diberikan sepeda motor misalnya, tidak diberikan sepeda motor dengan alasan tertentu. Nah, anak itu marah, kemudian anak itu marah, apa ya, menghakimi ibunya, lalu menuduh ibunya yang tidak-tidak dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya orang tuanya itu, ibunya itu dipenjarakan. Nah, karena dia anak itu tidak dibelikan sepeda motor. Nah, itu teman-teman. Dari dua kejadian yang saya berikan, pasti ada daya pentingnya dan daya tariknya bagi siapa, bagi si pembaca. Nah, kalau dari lihat peristiwa yang pertama dan peristiwa kedua, bagian mana yang paling penting dan bagian mana yang paling menarik. Nah, itu bisa kalian simpulkan dan bisa kalian perhatikan yang berkaitan dengan ahli dari Sudiati itu pengertiannya. Lalu dari Parjimin menyatakan bahwa menulis sebuah berita diawali dengan penentuan objek atau sumber berita. Ya, betul teman-teman. Di situ ada kata kuncinya. Ketika kalian membuat berita, harus diawali dan dengan penentuan objek atau sumber beritanya. Kalian tidak semata-mata asal membuat berita, tapi kalian harus mencari objeknya, harus atau mencari sumber beritanya. Sumber berita yang akan kalian sampaikan, yang akan kalian berikan itu dari mana dan berupa apa objeknya. Itu teman-teman, ya, yang harus kalian perhatikan. Jadi kalian sebagai reporter, kalian sebagai reportase itu harus mencari sumber berita yang kalian dapatkan. Tidak semata-mata kalian membuat berita sembarangan. Itu yang harus kalian tekankan dari pengertian dari Parjimin ini. Lalu yang ketiga, menurut Romli tahun 2014 di bukunya halaman 3 mengumpamakan berita atau news merupakan sajian yang paling utama. Ya, di sini katakan sajian utama sebuah media massa. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian cermati, ketika kalian membaca koran, baik itu media cetak, ya, koran cetak ataupun koran digital, itu pasti berita yang paling utama, ditaruh paling depan. Nah, dibandingkan di samping opini. Diletakkan di samping opini, teman-teman. Nah, itulah yang dikatakan oleh Romney. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau karangan. Nah, di sini ada kata kuncinya, cerita atau karangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Ya, kata kunci berikutnya adalah kejadian atau peristiwa yang sangat
penting seperti itu, teman-teman. Ya. Dan masih dari sumber yang sama, berita itu dilaporkan. Itu berkaitan dengan pengertian-pengertian berita yang Pak Prima sampaikan kepada kalian. Nah, adapun jenis-jenis berita, teman-teman. Ya, adapun jenis-jenis berita yang ada di sekitar kita. Ada berita langsung atau biasanya disebut strike news, ada berita opini, biasa disebut opinion news, berita investigasi atau biasa disebut investigation news, berita interpretatif atau interpretatif news, dan yang terakhir adalah berita mendalam atau deep news. Nah, kita akan mempelajari satu persatu, teman-teman. Nah, yang paling ditekankan di dalam jenis-jenis berita, kita akan membahas berita langsung, berita opini, dan berita investigasi news, teman-teman. Nah, ini. Berita langsung adalah berita dengan jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari, teman-teman. Maksimal 2 kali 24 jam. Nah, itu maksimalnya berita langsung. Misal, di hari ini ada suatu kejadian kecelakaan kereta api menabrak beberapa kendaraan di Prambanan. Nah, atau misalnya kita mendengar belakangan ini ada seorang hansip ya yang tertembak oleh pelaku pencurian motor di pagi hari. Nah, itu kejadiannya baru, teman-teman. Nah, itu yang akan dilaporkan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Maka itulah yang dinamakan berita langsung, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, lalu yang berikutnya adalah opinion news. Berita opini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Nah, biasanya berita opini berasal dari seorang yang ahli di bidangnya, seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Nah, di sini maksudnya apa? Ketika seorang dokter gizi misalnya, seorang dokter gizi akan berbagi pendapat tentang makanan-makanan sehat yang baik dikonsumsi untuk kita semua dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, dan kalangan orang tua. Nah, itu pendapat dari dokter gizi disampaikan. Apa-apa saja makanan yang bisa mengandung tentang gizi-gizi yang terjadi. Itu ya berkaitan dengan opinion news. Lalu berita interpretatif. Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Ya, jadinya tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Nah, ini interpretatif news. Jadi harus berdasarkan pendapat atau penilaian dari wartawan itu sendiri ketika meliput sebuah berita. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang ada di sekitarnya atau yang berada di TKP. Seperti itu, teman-teman. Lalu, berita investigasi news. Nah, berita investigasi menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan. Nah, di sini ada kata kuncinya, teman-teman. Penyelidikan atau penelitian, ya. Sebuah informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Nah, teman-temanku yang terkasih, sahabat-sahabatku terkasih, berkaitan dengan berita investigation news ini, pasti kalian pernah mendengar suatu kasus, suatu berita yang beredar belakangan ini. Ya, misal ada kasus tentang
bakso menggunakan bakso borak atau menggunakan bakso menggunakan daging apa ya ikan sapu-sapu atau bakso menggunakan daging ikan apa bakso menggunakan daging tikus dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan berita penyelidikan, berita penelitian. Kita nggak tahu apa yang terjadi, makanan yang kita makan. Nah, itulah penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan. Itulah yang dinamakan berita investigasi, teman-teman. Nah, ini berita mendalam. Berita mendalam atau deep news. Berita mendalam memerlukan pengembangan berita mendalam terkait suatu peristiwa. Nah, pendalaman berita, teman-teman. Suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini, unsur yang ditekankan adalah why atau mengapa. Nah, mengapa peristiwa itu terjadi? Serta menambahkan dampak-dampaknya yang ditimbulkan dari peristiwa itu. Dampaknya apa sih dari peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, itulah berita yang mendalam. Dia mengupas tuntas berita tersebut berdasarkan apa kuncinya? Mengapa dan menambahkan dampak yang terjadi di dalam peristiwa itu. Nah, itu teman-teman penjelasan dari jenis-jenis berita yang ada di sekitar kita. Nah, maka silakan teman-teman bisa memperhatikan ketika kalian menonton berita, berita yang kalian tonton itu berita apa sih? Apakah interpretatif news ataukah opinion news ataukah deep news ataukah interpretatif news dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kalian teliti dan harus kalian jernih dalam menentukan berita itu. Nah, berikutnya contoh-contoh dari berita, teman-teman. Ya, contoh-contoh dari berita ini bisa kalian buka sendiri, bisa kalian lihat sendiri di dalam YouTube yang sudah Pak Prima berikan. Nah, nah sekarang teman-teman silakan bisa kalian cari informasi berkaitan berita yang mendalam itu seperti apa. Ya, di dalam berita Kompas atau berita Liputan 6 atau berita yang lain. Silakan kalian mencoba untuk mencari contoh berita yang mendalam itu seperti apa. Ya, atau bisa dikatakan deep news, teman-teman. Itu. Lalu berikutnya, nah, teman-temanku yang terkasih, ketika kita membahas tentang berita, itu tidak jauh dengan unsur-unsur berita. Di sini, menurut Romli tahun 2014, di halaman bukunya 10 sampai 11 menjelaskan unsur-unsur berita itu dikenal dengan 5W1H. Ya, kependekannya dari what, apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Ya, apa? Kecelakaan kereta atau penembakan, ya, penembakan hansip atau penjualan anak. Nah, apa ya? Apa peristiwa itu? Ya, apa yang terjadi? Itu. Lalu di mana? Di mana hal terjadi peristiwa itu? Oh, kejadian itu peristiwa di Jakarta. Oh, peristiwa itu terjadi di Bekasi. Oh, peristiwa itu terjadi di mana? Nah, itu di mana? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Oh, peristiwa itu terjadi saat Rabu dini hari, misalnya. Tanggal berapa? Misalnya tanggal 11. Nah, misalnya. 11 November. Nah, itu kapan peristiwa itu terjadi? Siapa? Nah, siapa itu berkaitan dengan orang. Berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Oh, yang terlibat di dalam peristiwa itu ada 4 orang. Ya, oh, peristiwa itu terjadi di mana dan melibatkan 2 orang yang luka-luka. Nah, itu siapa? Lalu mengapa? Nah, mengapa peristiwa itu terjadi?
Mengapa itu lebih ke kronologis, ya. Mengapa itu lebih ke penyebabnya? Ya, mengapa itu lebih ke penyebabnya? Penyebab peristiwa itu terjadi apa? Ya, mengapa peristiwa itu terjadi? Lebih ke sebabnya. Lalu kalau bagaimana peristiwa itu terjadi itu baru prosesnya ya, teman-teman. Bagaimana peristiwa itu terjadi itu lebih ke prosesnya. Proses terjadinya peristiwa itu tuh bagaimana? Kok bisa sih peristiwa itu terjadi? Oh, ternyata ada kelalaian dari mobil truk yang mogok misalnya, sehingga mobil yang di belakangnya memaksa untuk maju dan akhirnya tertabrak oleh kereta yang sudah dekat. Itu bagaimana? Itu lebih ke proses. Kalau mengapa itu lebih ke penyebabnya. Penyebab terjadi suatu peristiwa itu. Nah, itulah unsur-unsur berita yang kita ketahui bersama. Nah, ini lebih ke penjelasannya lebih detail ya. Teman-teman, unsur-unsur teks berita atas beberapa hal berikut. What, apa tadi ya? Menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Ya, apa yang diberitakan. Lalu siapa? Menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Siapa yang diberitakan? Nah, itu kalimat tanyanya. Di mana? Menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Di mana peristiwa itu terjadi? Lalu kapan? Menjelaskan waktunya. Ya, waktu. Waktu itu banyak. Jam, hari, tanggal, tahun. Nah, itu kapan? Ya, terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kapan peristiwa itu terjadi? Lalu mengapa? Menjelaskan sebab. Nah, tadi yang sudah saya katakan, yang sudah Pak Prima katakan, mengapa itu lebih ke penyebabnya, sebab terjadinya peristiwa itu. Lalu, mengapa peristiwa itu terjadi? Lalu, bagaimana menjelaskan prosesnya, caranya, perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang dapat diberitakan. Nah, itu bagaimana ya, sahabat-sahabatku. Maka, teman-temanku yang terkasih, saat ini di SMA Kolese Gonzaga sedang melakukan suatu kegiatan, suatu acara. Maka Pak Prima minta silakan kalian mengupas tuntas, ya, mengupas tuntas kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, ya. Kegiatan yang sedang berlangsung di SMA Kolese Gonzaga menggunakan 5W1H itu. Nanti bentuklah sebuah berita. Nanti akan Pak Prima berikan sebuah penugasan yang pertama berkaitan dengan peliputan berita di acara Kolese Gonzaga. Sahabat-sahabatku yang terkasih. Nah, adapun ciri-ciri berita. Tadi ya kita sudah mendengarkan pengertian berita, lalu unsur-unsur berita, jenis-jenis berita. Nah, adapun ciri-ciri dari berita sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, inilah ciri-ciri berita yang harus kita ketahui bersama ketika nanti kita membuat sebuah berita ataupun kita mendengar dan melihat berita itu. Ciri-ciri dalam berita. Suatu berita berisi informasi aktual dan terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Ya, teman-teman, ketika nanti kalian meliput atau membuat sebuah berita, berita itu harus informasinya aktual dan terkini. Aktual itu nyata, fakta, ya terkini itu terbaru. Ya, jangan sampai kalian membuat berita, menyampaikan berita, tapi informasinya itu sudah lewat. Nah, itu jangan. Itu udah basi. Nah, maka di sini ciri-ciri utama yang pertama adalah bersifat informasi aktual dan terkini. Lalu yang kedua, isi berita dapat menarik perhatian masyarakat sehingga dalam penyajiannya membutuhkan teknik penyampaiannya sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan ciri-ciri yang kedua, teman-teman. Isinya, lebih ke isi, teman-teman. Isinya, dapatkah kalian membuat sebuah berita yang bisa menarik perhatian masyarakat?
Sehingga masyarakat itu mau mendengar, mau melihat berita yang kalian sudah buat. Nah, itulah pentingnya ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, informasi yang disampaikan dalam berita sesuai dengan fakta yang ada, tidak mengada-ngada, tapi ada faktanya. Sebagai apa? Publik, ya, sehingga publik dapat mempercayai berita tersebut. Jangan sampai publik itu menyangka, ah ini beritanya hoax, bohong. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fakta, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Maka ketika kalian meliput berita, itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Lalu yang ciri keempat, isi berita disampaikan dengan jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana atau mudah dimengerti. Sehingga para pendengar, para pembaca itu tidak salah kaprah atau tidak salah mengartikan. Apa sih ini maksudnya? Apa sih bagaimana nih ceritanya? Nah, itu maka harus menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi, ya, kalimat-kalimatnya. Itulah ciri-ciri dari berita, sahabat-sahabatku yang terkasih. Nah, adapun yang berikut adalah ketika kita tahu ciri-ciri berita, kita harus memahami tentang syarat-syarat berita. Nah, ketika nanti kalian meliput berita, membuat berita, harus tahu tuh syarat-syaratnya bagaimana, seperti apa. Yang pertama, sesuai fakta. Iya, jelas. Kalian harus meliput berita sesuai dengan fakta. Berita aktual. Informasi yang disampaikan merupakan fakta terkini, di mana jarak waktu antara kejadian dan penyiaran berdekatan. Ingat tadi yang Pak Prima katakan, maksimal 2 kali 24 jam dalam penyampaiannya, dalam penyiarannya. Maka jangan sampai peristiwanya hari ini kalian melaporkannya 3 hari kemudian. Itu sudah basi, teman-teman. Itu sudah tidak eh, faktual lagi, itu sudah tidak terkini lagi. Maka dalam berita itu harus betul-betul aktual, terkini, dan fakta, sesuai dengan fakta. Lalu yang ketiga, berimbang. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, tidak memihak. Nah, ini teman-teman, ketika kalian datang sebagai reportase, ya saya sebagai reporter, kalian datang meliput sebuah berita, itu harus netral, teman-teman. Tidak memihak siapapun atau memojokkan suatu pihak untuk mempengaruhi masyarakat. Misal contoh, dalam peristiwa kecelakaan kereta api beberapa hari yang lalu di Prambanan. Nah, ketika reporter datang meliput berita itu, reporter tidak boleh memihak ke siapapun atau reporter tidak boleh memojokkan suatu pihak sehingga masyarakat dapat ini terpengaruh. Ya, jangan sampai ketika nanti bilang di dalam laporannya, di dalam beritanya, berdasarkan informasi dari dari penjaga pintu palang kereta api, dia kelupaan untuk menutup pintunya sehingga terjadilah kecelakaan. Mobil yang melintas, dia tidak tahu kalau ada kereta yang lewat. Nah, itu berarti dia memojokkan siapa? Memojokkan petugas pintu palang kereta api. Padahal nyatanya tidak seperti itu, ya kan? Nah, itu berarti dia memihak kepada yang siapa? Ya, kemana memihaknya? Dia memojokkan suatu pihak. Nah, itu tidak boleh terjadi. Maka seorang reporter, seorang pembuat berita itu harus pihaknya netral. Tidak ada yang memihak siapapun sehingga yang dapat memojokkan orang dan pihak tertentu. Itu yang keempat, ya. Yang ketiga, harus berimbang. Lalu keempat, lengkap. Informasi di dalam berita yang disampaikan harus lengkap sehingga tidak membuat masyarakat bingung, ya. Harus lengkap, harus detail, teman-teman. Ya, tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi tapi lengkap. Informasinya tersampaikan semua.
ya. Sehingga masyarakat tidak bingung apa sih ini yang terjadi, beritanya apa sih, ya. Sama ketika nanti kalian Pak Prima minta untuk eh, membuat sebuah berita berkaitan dengan acara yang ada di Kolese Gonzaga, nah itu harus lengkap, harus bisa tersampaikan semuanya itu, ya teman-temanku. Lalu syarat-syarat yang kelima, sistematis. Penyampaian isi informasi berita disusun secara sistematis sehingga masyarakat lebih mudah memahami. Ya, harus sistematis, harus sesuai dengan struktur yang ada. Nanti setelah ini Pak Prima akan menyampaikan tentang materi struktur dari berita dan kaidah kebahasaan dari berita itu sendiri. Lalu yang keenam, akurat. Isi berita harus melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak dibuat-buat untuk kepentingan tertentu. Ya, ketika kalian nanti membuat sebuah berita, menjadi seorang reporter, kalian harus akurat membuatnya. Nanti berita yang sudah kalian buat itu akan diperiksa lagi ya oleh pihak tertentu, pihak terkait sehingga berita yang kalian sudah buat itu disampaikan ke khalayak umum itu sudah pantas. Nah, itu. Lalu yang ketujuh, menarik. Yang kedelapan, mudah dimengerti. Nah, itulah syarat-syarat berita yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian cermati bersama, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, teman-teman, kalian sudah mendengar berkaitan dengan pengertian berita, kalian juga sudah mendengar tentang jenis-jenis berita, lalu kalian juga sudah mendengar tentang unsur-unsur berita yang terdapat di MAW1H, kemudian ada juga ciri-ciri dari berita, dan yang terakhir syarat-syarat dari berita. Maka teman-teman pada kesempatan kali ini yang paling indah di SMA Kolese Gonzaga sedang ada kegiatan acara kegiatan. Maka silakan teman-teman jadilah reporter yang baik, liputlah berita yang berlandaskan dari penugasan yang akan Pak Prima sampaikan berikut ini. Nah, teman-teman silahkan kalian meliput acara yang sedang berlangsung di SMA Kolese Gonzaga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buatlah kelompok. Nah, teman-teman buat beritanya itu tim, tidak individual. Buatlah kelompok dengan jumlah 3 orang, masing-masing kelompoknya. Lalu yang ketiga, buatlah laporan berita. Nah, silakan teman-teman membuat sebuah laporan berita. Nah, laporan berita itu ada 2 versi, ya, baik secara tertulis ataupun melalui laporan reportase langsung di lapangan. Nah, itu nanti bentuknya dalam video, teman-teman. Ya, bentuknya dalam video. Nanti silakan videonya diedit, berikan apa ya namanya? Nama beritanya. Ya, nama kelompok berita. Nah, misalnya kelompok satu nama beritanya apa? Ya, kelompok dua nama beritanya apa dan seterusnya. Itu yang perintah ketiga. Lalu perintah yang keempat, berita yang diliput dapat memenuhi unsur-unsur berita. Ya 5W1H itu. Ya memenuhi unsur berita 5W1H. Lalu memenuhi ciri-ciri berita tadi. Ya beritanya harus aktual, harus terkini dan lain sebagainya. Syarat-syarat berita juga ya harus diperhatikan. Nah, ini teman-teman penugasan pertama kita berkaitan dengan informasi acara yang sedang berlangsung di SMA Kolese Gonzaga. Selamat bertugas teman-teman menjadi seorang reporter yang akan membuat berita, yang akan menulis berita. Itu saja dari Pak Prima. Nah, maka akhir kata teman-teman, kalian selamat belajar, selamat menjadi seorang reporter, selamat membuat berita yang terkini, yang terbaru, yang sesuai berdasarkan fakta yang ada. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya dan jangan lupa bahagia selalu teman-teman. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.